Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menguji model error correction model dengan data time series EPUS 12. Di sini saya akan menjelaskan apa sih error correction model itu. Error correction model merupakan analisis yang sering digunakan dalam ekonometrika. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel independen maupun dependen. Yang dimana variabel independen itu adalah X, sedangkan variabel dependen itu adalah Y. Error correction model hanya digunakan untuk data runtun waktu atau time series. Di sini kami menggunakan data dari tahun 2005 sampai tahun 2018. Error correction model memiliki kemampuan melihat banyak variabel untuk menganalisis suatu fenomena ekonomi jangka panjang dan mencari pemecahan terhadap persoalan variabel time series yang tidak star-zoner serta mengkaji konsistensi model empiris. Salah satunya adalah regresi lancung. Baik, ini adalah data yang kami ambil. Sekarang kita masuk ke EPUS. Pertama kita masuk ke file, baru new, baru ini tetap sama dengan tampilan awal. Di sini juga sama. Tadi data kita dari tahun 2005, kita akan menulis di sini tahun 2005 dan di sini kita akan menulis dengan tahun 2018. Lalu kita klik OK. Baru kita masuk ke quick, terus kita klik yang ini, baru tampilannya akan seperti ini. Baru kita masuk ke Excel lagi, kita copy datanya. Kita copy. Baru masuk lagi kita ke EPUS. Kita paste data tersebut. Di sini di share 01 kita akan menulis Y. Dan share 02 kita menulis X. Jadi terus tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita minimalis. Setelah diminimalis tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan melakukan pengujian variabel jumlah penduduk miskin, di mana variabelnya itu yang ini, yang X. Cara mengujinya yaitu dengan cara kita blok di folder X. Setelah kita blok, klik kanan. Setelah klik kanan, kita pilih yang open. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ini kita akan melakukan langkah-langkah menentukan pengujian. Ada beberapa cara untuk menentukan stasionaritas. Maka pada tahap ini kita akan mencoba satu persatu. Kita mulai dengan metode grafik. Yang pertama itu dengan kita mengklik yang view. Setelah view kita klik yang ini. Setelah ini, di sini untuk bentuk grafik itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini setelah kita menentukan kita mau membuat bentuk grafiknya seperti apa, kita klik yang OK. Di sini akan muncul gambar grafiknya. Jadi berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa ada indikator data tidak stasioner. Hal ini terjadi dari grafik yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki tren yang cenderung menurun. Namun untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kita lakukan pengujian lain yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Caranya itu dengan kita mengklik view, setelah itu yang unit test, setelah itu yang standar unit. Jadi tampilan yang tersedia seperti ini. Lalu pada task type-nya kita pilih yang augmented decaler dan test for unitnya itu yang bagian level. Lalu kita klik OK. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Hasilnya sebagai berikut. Dapat kita lihat nilai T statistik di bagian augmented nya sebesar minus 1,599. Itu lebih kecil dari alpha 1%, 5%, dan 10%.
Nah, setelah kita melihat nilai augmentednya, kita juga bisa melihat nilai probability pada tingkat alpanya. Nilai probability-nya lebih besar dari alpanya atau 0,459 lebih besar dari 0,05. Nah, karena hasil dari tampilan berikut belum stasioner, maka kita lanjutkan lagi ke tingkat level 1 difference. Nah, lalu kita klik view. Setelah itu kita klik unit root test dan standar unit. Nah, pada bagian test for unit ini kita beralih ke 1 difference, lalu kita klik OK. Nah, maka muncullah tampilan sebagai berikut. Nilai tes statistik di bagian augmentednya itu sebesar min 7,872998. Itu lebih besar dari nilai alpanya, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Selain itu kita juga bisa melihat probability augmentednya sebesar 0,001. Itu lebih kecil dari alpanya, di mana alpha yang dipakai adalah 0,05, yang artinya data stasionernya itu pada tingkat 1 difference. Nah, bila data sudah terjadi stasioneritas, maka tidak perlu dilakukan penguji ke tingkat level yang lain, contohnya ke tingkat 2. Nah, setelah itu kita mengetahui hasil variabel dari jumlah penduduk miskin ataupun X, dan langkah selanjutnya kita cross check balik dari variabel pertumbuhan ekonomi ataupun Y. Nah, langkah selanjutnya ini kita minimize, kita klik bagian variabel Y, kita klik open. Nah, sini sudah dilihat pada gambar di atas ini, grafik menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi yaitu Y memiliki tren yang cenderung pulih kuantitatif. Namun untuk meyakinkan data ini data stasioner atau tidak, maka kita lakukan pengujian lainnya yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Lalu kita klik kembali previous, lalu kita klik unit. Di bagian ini akan muncul hasilnya, yaitu nilai tes statistik di bagian augmented tes statistik sebesar negatif 2,35, lebih kecil dari alpha 1%, 5%, dan 10%. Selain itu, kita melihat nilai augmented itu juga bisa melihat nilai probability-nya pada tingkat alpha. Nilai probability-nya lebih kecil dari alpha 0,17 atau lebih kecil lagi dari 0,05, artinya data stasioner pada tingkat level ini. Karena data menunjukkan hasil yang tidak stasioner, maka kita lanjutkan ke tahap pemilihan berikutnya, yaitu level yang lain, yaitu 1 ST difference. Kembali lagi kita klik unit root test, lalu kita klik viewers, lalu kita klik unit. Di bagian ini kita masukkan angka 1 ST difference, kemudian kita masukkan angka 2, lalu kita klik OK. Nah, dilihat pada gambar di atas ini, dari nilai tes statistiknya di bagian augmented equivalent tes statistik yaitu negatif 4,03, yang artinya lebih besar daripada alpha 0,05%. Selain itu, kita melihat nilai probability-nya, yaitu nilai probability-nya kurang dari alpha 0,01 atau 0,05, yang artinya data stasioner pada tingkat 1 ST diferensi. Dan kemudian kita klik kembali ke jendela awal dengan klik close, lalu kita blok kedua variabel, kita klik kanan, lalu kita pilih open, terus kita pilih lagi as group. Berikut ini data kedua dari variabel X dan Y, dan kemudian kita klik viewers, terus kita klik lagi unit root test,
Di bagian ini kita pilih Ideal Intercept Length bagian Automatic Collection, lalu kita klik OK. Dan ini hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai series A yaitu pertumbuhan ekonomi dan nilai X yaitu jumlah penduduk miskin yang masing-masingnya memiliki nilai probability lebih besar daripada tingkat alfa 0,05, sehingga kedua variabel tidak stasioner pada tingkat level ini. Karena hasilnya belum stasioner, maka kita lakukan lagi pergantian dari level ke diferensi pertama. Nah, langkah berikutnya kita klik lagi di bagian pivot, lalu kita klik unit row test. Di bagian test type kita pilih Ideal Word, lalu untuk bagian tes per unit row kita pilih 1ST diferensi, lalu kita klik lagi di bagian automatic correction, kita pilih input correction dan maximum length kita isikan dengan tanda bintang, lalu kita klik OK. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasil output di atas menunjukkan nilai series A yaitu jumlah penduduk, nilai Y yaitu pertumbuhan ekonomi, dan X yaitu jumlah penduduk miskin yang masing-masing memiliki nilai probability lebih kecil dari tingkat alfa 0,5, sehingga kedua variabel stasioner pada tingkat 1ST diferensi. Karena hasil kedua variabel sudah stasioner, maka itu artinya terdapat hubungan jangka panjang antara kedua variabel. Kemudian kita perlu lakukan uji kointegrasi. Lalu kita klik kembali di jendela awal, yaitu kita blok seluruh variabel dan kita klik kanan, lalu pilih open, lalu pilih lagi. Berikut adalah data variabel X yaitu jumlah penduduk miskin dan Y pertumbuhan ekonomi. Terus kita menuju lagi ke bagian pivot, lalu kita pilih menu kointegrasi tes, lalu kita klik Johansson System Correction, lalu kita pilih di jendela lalu kita klik OK. Hasil dari uji kointegrasi dapat kita interpretasikan dengan membandingkan nilai T statistik terhadap alfa 5% atau 1%. Dalam hal ini nilai T statnya lebih besar daripada alfa 5% atau 1%, yaitu 42,79 lebih besar dari 15,49 dan 6,23 lebih besar dari 3,84. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan kointegrasi. Setelah uji kointegrasi dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan koreksi model kesalahan Engle-Granger. Proses koreksi ini terdiri dari dua langkah pertama. Yang pertama, buka quick, lalu estimate question. Setelah itu pada equation specification masukkan persamaan regresi Y spasi C spasi X, lalu klik OK. Ini adalah hasil dari regresi jangka panjang. Dari sini kita bisa melihat nilai probabilitas dari variabel X. Jika nilai probabilitas variabel X besar 0,26, ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar daripada tingkat alfa 0,05. Oleh karena itu, variabel X ataupun jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh jangka panjang terhadap variabel Y atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita klik tombol proc, lalu make residual series. Setelah itu, masukkan nama untuk seri residual dengan nama resid 01 dan pilih jenis residual dengan ordinary. Selanjutnya, tahap kedua, klik tombol quick. Setelah itu, estimate equation. Lalu kita bisa tuliskan persamaan regresinya, yaitu D dalam kurung Y spasi C spasi D dalam kurung X resid 01 dalam kurung min 1. Di sini kita klik OK. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik yes dan hasilnya sebagai berikut. Hasil output di atas didapat nilai T statistiknya sebesar min 2,80. Ini terlihat cukup tinggi dan nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model koreksi kesalahan ataupun ECM yang digunakan sudah valid. Kemudian kita juga bisa melihat pengaruh jangka pendeknya.
Lalu kembali ke spesifik atau estimate. Pada kolom equation estimation kita bisa tuliskan dengan persamaan regresi D dalam kurung Y spasi C spasi D dalam kurung X dan klik OK. Hasilnya sebagai berikut. Hasil output di atas menunjukkan nilai probability DX sebesar 0,21, artinya lebih besar dari tingkat alfa 0,05, sehingga variabel jumlah penduduk miskin tidak memengaruhi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi atau secara jangka pendek tidak berpengaruh. Jadi dari hasil pengujian model error correction model di atas didapatkan bahwa variabel saling berkointegrasi dan koreksi kesalahan sudah valid. Hanya saja untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendek masih belum mempengaruhi antar variabel.